Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan Fiqhus Sunnah, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang an-najasah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam melaksanakan ibadah wajib, terutama sholat, kita dituntut untuk mensucikan diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi badan kita, pakaian yang kita pakai, kemudian tempat yang kita gunakan, maka semuanya harus terbebas dari apa yang namanya najis. An-najasah menurut fikih itu adalah al-qudzaratu allati yajibu 'alal muslim ayyatanazzahu anha. Kotoran yang mewajibkan seorang muslim harus membersihkannya. Dengan cara apa? Apakah itu bisa dengan cara mencucinya atau dengan cara yang lainnya? Apabila al-qadzarah ini sudah hilang, maka apa yang terkena oleh najis tersebut bisa kembali suci. Nah, kalau sudah suci, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim untuk melaksanakan sholat dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddatsir ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thiyabaka fatahhir. Kata Allah, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Itu artinya ketika kita akan melaksanakan kewajiban kita, apakah sholat ataupun yang lainnya, maka kita dituntut untuk membersihkan pakaian kita dan diri kita utamanya dari hal-hal yang najis tadi. Kemudian Allah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya kurang lebih, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat suka terhadap orang-orang yang tawwab, yang bertaubat kepada Allah. Dan Allah juga sangat suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama ikuti tata cara sebagaimana fikih mengajarkan kepada kita, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, agar kebersihan kita sempurna ketika kita menghilangkan najis yang ada pada diri kita, pakaian kita, tempat yang ada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ulama fikih membagi-bagi tingkatan najis atau membagi-bagi macam najis ini yang tadi itu terbagi kepada beberapa hal. Yang pertama adalah al-maitah. Maitah secara bahasa adalah bangkai. Bangkai adalah sesuatu yang mati akibat sendirinya, tanpa ada campur tangan dari kita. Contohnya, ayam, kemudian dia mati dengan sendirinya. Apakah itu mati karena keracunan atau yang lainnya, atau penyakit, maka bangkai ini termasuk kepada najis karena mati tidak ada bantuan dari kita, dari manusia, sehingga bangkai itu tidak boleh dimakan. Bangkai itu termasuk kepada hal yang najis, harus dijauhkan. Termasuk hal-hal yang najis yang dimulhakan kepada najis adalah sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup, kemudian diambillah itu, maka hukum potongan tubuh ini atau potongan anggota badan hewan tersebut hukumnya menjadi najis. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah bersabda,
ma quti'a minal bahimati wa hiya hayatun fahuwa maitatun. Kata Rasulullah, sesuatu yang dipotong atau yang diambil dari hewan yang masih hidup, maka hukumnya jadi maitah, jadi bangkai. Seperti tadi misalkan hewan ayam ya, kemudian kita ambil tuh pahanya misalkan atau kaki bawahnya, kemudian kita masak, maka hukum potongan yang kita ambil itu adalah najis. Tidak bisa kita makan dan itu tidak menyebabkan halal bagi kita. Kemudian ada sesuatu pengecualian terhadap bangkai ini. Ada beberapa bangkai yang dikategorikan tidak najis. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah maitatus samak wal jarod. Yang pertama adalah bangkai daripada ikan. Yang kedua adalah al-jarod, belalang. Nah, yang pertama as-samak ini universal. Apakah ikan yang ada di kolam kita ataukah ikan yang ada di lautan, itu hukumnya tidak najis dan itu bisa kita konsumsi. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, uhilla lana maitatani wa damani. Kata Rasul, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Amal maitatani falhutu wal jaradu. Adapun golongan bangkai yang pertama adalah al-hut, ikan-ikan. Kemudian yang kedua al-jarad, belalang. Kedua hewan ini ketika mati karena sendirinya, bukan disembelih oleh kita, maka hukumnya adalah suci, bisa kita konsumsi. Kemudian wa ammad damani fal kabdu wat tohalu. Adapun dua darah yang dihalalkan bagi kita adalah al-kabdu, yaitu hati, wat tohal, dan jantung. Jantung hewan maksudnya, bukan hati manusia, bukan jantung manusia. Nah, rawahu Ahmad, yang diriwayatkan adalah Imam Ahmad. Karena itu kedua tadi as-samak atau al-hut, kemudian al-jarod, ikan, kemudian belalang halal. Kemudian hati dan jantung itu pun halal, bisa kita konsumsi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagian yang kedua bangkai yang tidak najis yaitu adalah maitatun maladama lahu sa'il kannamli wan nahli wa ghairiha. Bagian kedua, hewan yang tidak najis adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti an-namal, seperti semut, kemudian wan nahl dan tawon. Kedua hewan ini itu tidak memiliki darah yang mengalir. Ketika kita sholat, kemudian ada semut yang sudah mati di hidung kita misalkan, atau di baju kita, maka itu tidak menyebabkan sholat kita batal. Karena memang semut hukumnya adalah tidak najis. Termasuk tidak najis itu adalah tawon atau yang lainnya, binatang-binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, oleh karena itu tidak menyebabkan sholat kita menjadi batal, karena memang kedua itu tidak najis. Nah, kemudian yang termasuk kepada pengecualian yang tidak najis dari bangkai itu adalah azmul maitah wa qarniha wa zafuruha wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa kullu ma huwa min jinsi dzalika tahir li'anna al-asla fi hadhihi kullaha at-taharah. Termasuk daripada yang tidak najis adalah tulang bangkai, kemudian kornuha, yaitu tanduk daripada bangkai, misalkan tanduk gajah misalkan ya, atau tanduk kambing, nah itu tidak najis. Kemudian kukunya, kemudian wasyruha, rambutnya, warishuha, termasuk
bulunya, dan wal jilduha, termasuk kulitnya. Semuanya ini, kata Said Sabiq, itu adalah suci dan tidak ada landasan bahwa hal ini adalah najis. Karena ini semuanya suci, ketika kita sholat misalkan menggunakan jaket kulit, maka itu tidak menyebabkan kita menjadi batal. Namun ada beberapa catatan terkait dengan kulit. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati kambing daripada Maimunah yang meninggal atau yang mati. Kemudian Rasulullah menyampaikan, apakah engkau ambil itu kulitnya? Kemudian disamak. Faqalu innaha maitah. Kata para sahabat, itu adalah mayat atau bangkai. Kemudian faqala innama hurima akluha. Yang diharamkan itu adalah memakannya. Tapi kalau mengambil kulitnya untuk disamak, maka hukumnya tidak jadi najis, tidak haram. Itu adalah suci. Sebagaimana misalkan kulit hewan yang disamak kemudian dijadikan jaket, nah itu hukumnya menjadi suci. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu diantara pengecualian daripada bangkai tadi, yaitu bangkai ikan, kemudian bangkai belalang, kemudian hati, jantung, kemudian hewan yang tidak mengalir darahnya, kemudian tanduk daripada hewan, kulitnya, rambutnya, kemudian termasuk bulunya. Hal itu yang tidak menjadikan najis. Berikutnya adalah yang tergolong najis. Yang tergolong najis berikutnya, yang tadi yang pertama bangkai, yang kedua adalah ad-dam, yaitu darah. Nah, darah ini adalah sebagaimana catatan di sini, itu adalah darah yang mengalir. Ibnu Jurayj pernah menafsirkan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan darah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145, au damam masfuha, artinya atau darah yang dialirkan atau mengalir. Nah, ketika Ibnu Jurayj menafsirkan ayat ini, menurut beliau darah yang najis itu adalah darah yang dialirkan. Nah, berarti kesimpulannya kalau darah yang tidak dialirkan itu hukumnya tidak najis. Seperti wala ba'sa mimma kana fil 'uruq minha, akhrajahu Ibnu Munzir. Wa an abdi muljiz fid dam yakunu fi muzbi asyad. Dari Abi Mujliz terkait dengan darah, nah, sebagaimana apa yang ada di sembelihan. Nah, kalau yang ada di sembelihan, apakah itu najis atau tidak? Nah, qala la ba'sa. Nah, itu darah yang disembelih itu tidak apa-apa. Seperti hewan yang disembelih, kemudian darahnya itu misalkan mengenai kita, maka disucikan saja, dibersihkan aja. Nah, karena innama nuhiya anid damil masfuh. Karena yang dilarang itu adalah darah yang dialirkan. Itu dari yang dialirkan itu berarti hukumnya adalah najis. Kemudian ada juga pertanyaan yang terkait dengan darah, adalah al-qayh, nanah. Bagaimana hukumnya nanah? Apakah dia najis atau tidak? Di sini ada seorang ulama, Ibnu Taimiyah menjelaskan wajib ghusl saub minal muddati wal qayh wasadid. Wajib bagi kita untuk membersihkan pakaian kita yang terkena dengan nanah. Nah, wajib hukumnya untuk dibersihkan, apalagi ketika akan sholat. Namun kata Ibnu Taimiyah, walam yakum dalilun ala najasatihi, dan tidak ada dalil yang melegalkan atau yang melegitimasi bahwa nanah itu adalah najis, tapi harus dibersihkan. Namun kata Ibnu Taimiyah, wal aula ayat taqihi al insan biqadril imkan. Namun bagi kita
sebisa mungkin untuk menghindari nanah atau yang lainnya, najis yang lainnya. Jangan sampai terlalu menyepelekan sehingga sholat kita tidak yakin dan tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah.